Ya, jadi kalau rep-repan atau disebut sleep paralysis ya, jadi ini seringkali terjadi kepada orang-orang yang biasanya dia habis mendatangi tempat yang lumayan kotor atau angker, misalnya datang ke kuburan, datang ke tempat-tempat penelusuran, tempat-tempat terbengkalai, atau ya itu tadi pergi pada saat dia sedang menstruasi, pas pulang nggak bersih-bersih dan lain sebagainya, ketemu makhluk halus di jembatan dan lain sebagainya. Si makhluk ini akan mengganggu pada masa tidur, terutama apabila orang tersebut tidak membersihkan diri dan tidak berdoa. Audio Jungle. Oke, jadi kalau rumah-rumah artis yang memang sering kali mendapatkan gangguan mistis gitu ya, itu banyak faktor. Jadi bukan cuman karena mungkin ada kiriman santet dari seseorang, tapi bisa aja memang aura rumah tersebut perlu diperbaiki gitu ya. Dan bukan berarti orang-orangnya malas beribadah atau malas berdoa, enggak. Karena biasanya memang energi yang negatif akan mengundang sesuatu yang negatif, termasuk makhluk-makhluk halus gitu yang sedang mengganggu. Tapi apa sih mungkin yang menyebabkan tuh mereka mendapatkan teror ya? Sebetulnya makhluk halus ini merasa bahwa dia nyaman di tempat itu dan dia ingin membuat si pemilik rumahnya tidak nyaman, ketakutan gitu, sehingga frekuensinya dia, kekuatannya dia, energinya menjadi besar. Sehingga dia lebih menguasai, karena yang namanya orang tuh misalnya, aduh aku takut deh, kata si A di ruang tamu misalnya ada hantunya. Jadi akhirnya perasaan-perasaan itu timbul, mereka nggak nyaman, misalnya mereka lebih seneng diem di kamar, akhirnya ruang tamunya dikuasai sama si sosok hantu tersebut, kayak gitu sih. Apa mungkin dari orang-orang terdekat mereka yang mungkin yang kayak maksudnya kan kalau kena magis kan artinya dia mendapatkan sesuatu yang hal negatif gitu ya Mbak. Nah, Mm-mm. apa kamu dari orang-orang sekitarnya gitu? Bisa saja. Jadi biasanya kalau kita memiliki teman yang mungkin dia memakai media-media seperti susuk atau mungkin memiliki hodam pendamping yang sedikit bentrok energinya dengan kita, bisa terkadang mereka menampakkan diri atau mendatangi ke mimpi kayak gitu. Tetapi tidak semuanya. Nah, kebanyakan kasus-kasus yang rumahnya seringkali digangguin hantu adalah karena rumah tersebut memang secara energi menarik kedatangan makhluk halus. Terus yang kedua, memang sengaja dikirimi santet oleh seseorang seperti itu. Tetapi biasanya kalau santet itu lebih berupa suara, terus munculnya hewan atau binatang tertentu, terus rumahnya lebih panas. Nah, biasanya kalau yang melihat sekelebatan makhluk-makhluk seperti ini, rumah tersebut memang sering didatengin sama sosok ini. Jadi si sosok ini kayak pengen ngasih tahu sama pemiliknya bahwa ini loh, ini rumah aku juga ya, kayak gitu. Tapi bisa dimusnahkan gitu nggak sih Mbak? Maksudnya hal-hal yang kayak gitu? Bisa. Jadi kalau pemilik rumahnya merasa tidak nyaman ya dengan keberadaan makhluk tersebut, terus makhluknya lumayan mengganggu, karena kan ada juga makhluk halus yang kita merasa dia fine-fine aja, tidak mengganggu, tidak membuat kita malas ibadah dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah menampakkan diri ke kita atau ke orang-orang terdekat kita seperti pembantu atau saudara, itu artinya memang perlu diusir agar dia nggak mengganggu lebih jauh gitu. Mungkin kalau dengan cara rukyah gitu ampuh nggak ya Mbak? Bisa, tapi memang tergantung dari apa si jin atau makhluk itu tersebut ya sendiri. Jadi ada yang satu kali diruqyah itu sudah bersih, ada yang harus 2 sampai 3 kali, baru kemudian akhirnya total gitu pergi dan rumahnya bersih gitu. Tapi kalau mungkin dengan ada beberapa yang dikasih mimpi gitu, apakah mungkin Mm-mm. bisa menjadi pertanda diteror ataupun disantet ya, mimpi buruk gitu? Ya, mimpi buruk bisa menjadi penanda santet, seperti contohnya mimpi didatangi oleh ular hitam. Nah, itu pertanda bahwa seseorang ada yang berniat buruk terhadap kita. Oleh karena itu, kita harus waspada dan melakukan banyak sekali hal, antisipasi, banyak doa kemanapun, dan membersihkan tempat usaha dan tempat tinggal kita tentunya, sehingga hal-hal buruk itu bisa diminimalisir gitu. Kan ada juga ya artis nih Dinar Candy dan dia pernah Mm-mm. cerita katanya
matanya ludes gitu, terus Mm-mm. dikejar-kejar kuntilanak sampai pada akhirnya Mm-mm. dia kayak direp-rep gitu dalam mimpinya, itu mungkin artinya apa ya Mbak? Jadi kalau mimpi harta ludes ya kemungkinan memang kita akan mengalami sebuah kerugian. Itu sebetulnya hanya sebuah pertanda dari semesta supaya kita tidak mengambil langkah bisnis yang salah. Tetapi kalau mimpi dikejar kuntilanak, biasanya mimpi itu menandakan di saat tidur kita mungkin kurang dalam keadaan bersih. Misalnya kita sudah bepergian dari sebuah tempat, kita nggak mandi dulu sebelum tidur ya. Kan kalau bisa sebelum tidur malam itu kita mandi, kita berwudu, jadi kita betul-betul tidur dalam keadaan bersih. Atau mungkin yang bersangkutan sedang dalam masa menstruasi sehingga auranya menarik kuntilanak, karena kuntilanak itu paling suka mengganggu perempuan-perempuan yang sedang menstruasi dan sedang hamil gitu. Nah, jadi banyak kemungkinan, bukan cuman ada orang nggak ya yang ngirimin sesuatu hal yang buruk, bisa aja memang kita random aja ke tempat yang energinya kurang bagus terus ada yang ngikut juga bisa gitu. Iya, kalau direp-rep itu memang maksudnya apa sih itu? Ya, jadi kalau rep-repan atau disebut sleep paralysis ya, jadi ini seringkali terjadi kepada orang-orang yang biasanya dia habis mendatangi tempat yang lumayan kotor atau angker, misalnya datang ke kuburan, datang ke tempat-tempat penelusuran, tempat-tempat terbengkalai, atau ya itu tadi pergi pada saat dia sedang menstruasi, pas pulang nggak bersih-bersih dan lain sebagainya, ketemu makhluk halus di jembatan dan lain sebagainya. Si makhluk ini akan mengganggu pada masa tidur, terutama apabila orang tersebut tidak membersihkan diri dan tidak berdoa, dan itu bisa terjadi sama siapapun. Ada beberapa case orang erep-erep ternyata memang di kamarnya tersebut dihuni oleh sosok makhluk atau sosok spirit ya yang mengaku bahwa dia pernah meninggal dibunuh di mana gitu, terus minta didoakan sampai wujud aslinya diperlihatkan. Nah, tapi ada juga beberapa kasus yang memang cuman digangguin sama makhluk-makhluk yang dia random aja gitu. Ketemu di jalan kayak gitu. Mungkin ada tips gitu nggak sih buat para selebritis atau mungkin juga publik ya di luaran sana, mungkin harus seperti apa sih untuk menghindari hal-hal yang negatif kayak gitu Mbak? Iya, yang paling penting, yang paling utama tentunya berdoa, ya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua itu tadi kemanapun kita pergi, ya kita jangan ngerasa kayak aku cuman pergi ke tempatnya si A doang. Misalnya rumahnya si A lokasinya tidak jauh dengan kuburan, misalnya atau ada pohon besar yang ternyata ada sosok kuntilanak dan kita banyak ngelamun, banyak bengong, terus makhluk tersebut secara random acak dia suka sama kita dan mengikuti. Nah, pada saat kita mandi, pada saat kita berdoa, berwudu itu insya Allah si makhluk tersebut akan menjauh dengan sendirinya. Terus juga bisa menaburkan garam di halaman rumah ya untuk mengusir energi negatif gitu. Berarti garam pun juga bisa dipakai ya Mbak ya? Bisa, Selain jadi garam? betul ada garam untuk mengusir energi-energi negatif. Nah, kalau untuk perempuan-perempuan hamil ada bangle ya. Jadi kalau yang dulu itu kan orang selalu pakai bangle kemanapun dia pergi, dan ini juga bisa dipakai oleh mereka yang tinggal di daerah yang banyak kuyangnya. Nah, mereka tidak seneng aroma bangle. Jadi setiap daerah juga ada treatment berbeda tergantung dari makhluk yang seringkali mengganggunya itu apa gitu. Oh, udah cukup Mbak. Oke.